Yo Sobat Helmet, kali ini kita agak akan bahas mengenai suatu penyakit, but hear me out, it's kinda interesting. Jadi, kali ini kita akan bahas suatu fenomena yang disebut whataboutism, yang ternyata hal ini banyak kita temui dalam bidang kesehatan. Banyak dari kita yang pasti pernah menemui keadaan ini, baik di rumah, lingkungan, atau fasilitas kesehatan, terutama jika kita berhadapan dengan orang yang masih denial terhadap kondisi kesehatannya. Dan biasanya juga, seseorang atau pasien dengan suatu penyakit akan merespon sebuah fakta atau edukasi kesehatan dengan membelokkan fokus percakapan ke subjek yang lain. Sebenarnya sih, whataboutism sudah ada sejak dulu. Namun, dalam budaya modern dipopulerkan oleh kaum-kaum yang suka debatin bahaya rokok dengan bahaya gula. Contohnya, oke, rokok memang tidak menyehatkan, tapi gimana dengan gula? Gula kan juga tidak menyehatkan, berarti gula juga harus dihilangkan juga dong. Kan sama-sama gak baik ya buat kesehatan. Atau nih ya, pada kasus-kasus yang lain yang mungkin kita juga sering dengar, misalnya, ini kok jadi cara makan saya yang salah? Gimana dengan Pak Samsul tetangga saya tuh, yang tiap hari makan santan, makan jeroan, makan goreng-gorengan, tiap hari juga ngerokok, tapi masih sehat tuh, sampai usia 120 tahun? Jadi sebenarnya apa sih whataboutism itu? Whataboutism adalah sebuah taktik percakapan retorika di mana seseorang merespons sebuah argumen dengan membelokkan fokus percakapan ke subjek lain yang tidak relevan namun dianggap setara. Simpelnya sih, what about? Bagaimana dengan? Gimana dengan orang lain? Gimana dengan tetangga saya? Dengan si A, dengan si B? Kok nasibnya beda dengan saya? Atau gimana dengan mereka? Atau gimana dengan hal yang lain? Misalnya, loh kok rokok saya yang disalahin? Gimana dengan asap-asap yang ada di jalan? Atau asap-asap kendaraan bermotor? Kok bukan itu yang disalahin? Ribet ya? Tujuan yang diberikan seringkali bermuatan. Kamu juga gitu, mereka juga gitu, orang lain juga melakukannya. Biasanya, kejadian ini digunakan ketika seseorang sedang dituduh sesuatu atau menerima kritik. Lalu untuk menghindari kritikan tersebut, ia malah mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh lawan atau orang lain. Dengan begitu, pihak yang tertuduh bisa menutupi kesalahannya dengan kesalahan orang lain. Pengalihan satu topik ke topik lain yang berbeda, ini hanya akan menghasilkan mengaburkan penyakit utama yang dihadapi. Lalu, orang tersebut juga mudah menyepelekan faktor risiko penyakit karena selalu menyamakan kondisinya dengan kondisi orang lain. Sehingga, orang atau pasien tersebut akan mencari validasi bahwa faktor risiko penyakit yang dideritanya bukan sepenuhnya benar. Ini membuat susahnya berobat ke tingkat lanjutan. Menurut buku Critical Thinking oleh Travis Holliday yang membahas tentang logical fallacy, beberapa hal ini adalah tips untuk menghadapi kondisi whataboutism. Yang pertama, harus menyadari bahwa percakapan tersebut adalah kondisi whataboutism. Yang kedua, tenang dalam respon untuk menghindari edukasi atau perdebatan yang tidak berkesudahan. Lalu, apabila kamu setuju dengan isu yang ia angkat, kamu bisa meresponnya dengan pertama-tama menyetujui argumennya. Lalu, coba putar balik percakapan ke topik awal yang kamu bicarakan. Misalnya, iya Bu, minum jamu tiap hari memang dapat melawan penyakit karena isinya mengandung kortikosteroid. Tapi ingat Bu, kalau dikonsumsi terlalu banyak, efek sampingnya ya dapat memperparah tukak lambung ibu. Atau, kalau kamu tidak setuju, coba respon dengan yang pertama, tunjukkan fakta-fakta yang didukung data. Lalu yang kedua, coba beri pengertian bahwa meskipun banyak orang melakukan, bukan berarti tindakan tersebut benar. Karena banyak juga loh budaya di masyarakat yang malah memperburuk kondisi kesehatan masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, daya tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Artinya, berlaku bagi orang lain bukan berarti berlaku pada diri kita sendiri. Lalu yang keempat, ingat selalu untuk kembali ke topik utama. Fokus pada pembahasan orang atau pasien itu sendiri. Semoga edukasi yang singkat ini dapat menambah informasi kalian mengenai komunikasi medis. Terima kasih sudah mendengarkan. Peace out.